Shalom, selamat pagi anak kami kelas 7. Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat dalam belajar apapun keadaan kita sekarang. Bawa dalam doa mudah-mudahan keadaan ini atau pandemi ini segera berakhir ya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana meneladani Yesus Kristus dalam hal mengampuni. Jadi sekarang kita akan belajar tentang Roh Kudus memperbaharui hidup orang yang beriman. Ya, ingat, itu sekarang pembelajaran kita di bab 4. Ya, lihat buku yang sudah Bapak share di grup, buku digital. Dia tidak bentuk buku tapi file di HP kamu yang sudah Bapak kirim. Lihat aja bab 4, itu nanti kamu ringkas. Itu tugas kamu ya, sekarang kamu ringkas. Terus sebelum meringkas, kamu dengar dulu sedikit penjelasan saya. Siapakah itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah yang menyatakan diri dalam wujud roh. Ingat, itu adalah Roh Kudus. Apa peran Roh Kudus? Roh Kudus ada setelah Yesus naik ke surga atau setelah hari ke-50. Itu yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk menopang, untuk memperbaharui hidup orang yang percaya kepada Yesus Kristus, untuk memimpin, membimbing orang-orang ke jalan yang benar. Jadi orang-orang yang ditopang atau yang diperbarui oleh Roh Kudus memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tahan godaan. Tahan godaan, apapun yang dibisikkan kepadamu, hal-hal yang jahat, kamu tidak akan tergoda. Contohnya ketika kawan mengajak kamu untuk berbuat hal yang tidak baik, kamu tidak akan tergoda. Itulah bukti kalau kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, sabar dan bersyukur dalam segala hal. Apapun keadaan kita sekarang, kita tetap bersyukur. Kenapa harus bersyukur ya? Kita lihat apa yang kurang. Kita masih hidup, masih bernapas, masih sehat. Itu yang perlu kita syukuri. Maka dikatakan orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus selalu bersyukur dalam segala hal. Yang selanjutnya ciri-ciri orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, dia mengerti kehendak Tuhan apa. Ya, dia melakukan apa perintah Tuhan. Atau itu yang disebut sebagai takut akan Allah, takut akan Tuhan. Artinya apa? Menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya. Yang selanjutnya tidak sombong, menghargai setiap orang, biarpun itu di bawah umurmu ataupun di atas umurmu, tetap kita hargai. Jadi itulah ciri-ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Paham anak-anak kami? Jadi untuk lebih selanjutnya nanti kamu baca buku kamu yang sudah Bapak share, bab 4 tentang Roh Kudus memperbarui hidup orang beriman. Tahu beriman kan? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah arti daripada iman yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Jadi kita orang yang beriman. Kalau kita orang yang beriman, tentu hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Paham sampai situ ya. Nah, jadi tugas kamu sekarang, kamu ringkas bab 4. Kalau ada nanti yang tidak jelas, kamu ketik WA, kirim ke saya. Apa pertanyaan kamu? Kirim ke Bapak ya. Buat lengkap namamu. Contohnya, saya Pak, nama ini, kelas ini, ingin bertanya seperti ini, gini. Itu contohnya. Paham anak kami? Jadi untuk admin kelas, tugasnya ini, untuk semua anak kami, tugasnya ini dikumpul ke admin kelas, biar admin kelas yang kirim ke saya. Paham ya? Oke. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.